kami, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka seperti biasanya, kepada sekolah, silakan memimpin kita di dalam doa. Baik, kepada anak kami, sebelum kita memulakan kegiatan kita, maka alangkah baiknya biar anak kami lebih semangat untuk belajar, maka Bapak minta kepada petugas untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada anak kami dipersilakan. Baik, coba didengarkan namanya. Arifin Talis, Alvin. Baik, kepada anak kami, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita, maka minggu yang lalu kita sudah belajar. Anak kami masih ingat materi pada minggu yang lalu? Kira-kira yang kita bahas pada minggu yang lalu? Anak kami masih mengingat materi pada minggu yang lalu ya? Iya. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Pada minggu yang lalu kita telah membahas tentang perumusan ya, undang-undang dasar. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita. Ini tujuannya setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, maka peserta didik merumuskan arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua yaitu menyimpulkan nilai-nilai kesejahteraan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi itulah tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Bagaimana anak kami sudah paham? Sekarang silakan anak kami perhatikan ke depan. Ini tentang pengertian arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, jadi perhatikan di atas dikatakan di sini bahwa arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah dengan sebagai alat kontrol mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan, serta sebagai penentu hak kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Nah, ini dia arti pentingnya Undang-Undang Dasar. Ada beberapa macam tentang artinya penting Undang-Undang Dasar. Yang pertama, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dia katakan di sini bahwa dikatakan bahwa bagaimana penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu terkandung tentang prinsip-prinsip dan asas-asas dan tujuan daripada bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1900 ini merupakan suasana kerohanian dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga merupakan pangkal sumber penjabaran normatif dari pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Seterusnya yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu mengandung pokok-pokok pikiran tentang suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, arti pentingnya Undang-Undang Dasar tahun 1945 bagi kehidupan bangsa Indonesia. Di mana di sini bahwa adanya pandangan, adanya keyakinan bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan hal-hal yang sakral, tidak bisa diubah, tidak bisa diganti, dikaji dalam kebenarannya seperti doktrin yang diterapkan pada masa Orde Baru. Jadi itulah arti pentingnya Undang-Undang Dasar dalam kehidupan berbangsa. Yang kedua yaitu peran tokoh perumus Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dikatakan di sini adalah mengidentifikasi nilai-nilai kesejahteraan, perumusan, dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi kesimpulannya di sini bahwa arti pentingnya Undang-Undang Dasar itu adalah alat untuk mengontrol pengaturan bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan serta sebagai penentu dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Jadi itulah beberapa gambar-gambar yang sudah anak-anak kami amati. Sekarang silakan diamati videonya ya.
Ya, silakan dilihat di atas dan amati nanti apa yang terjadi di dalam video tersebut. Ya, silakan diamati videonya ya. Nanti pada yang kurang paham silakan ditanyakan. Ya, silakan diperhatikan, mana nanti yang kurang jelas bisa ditanya kembali ya. Jadi kira-kira dari video dan gambar-gambar yang sudah ada kami amati, mungkin ada yang kurang paham, ada yang kurang jelas, bisa ada kami pertanyakan. Silakan. Ya. Jelaskan peran pendidik bangsa Indonesia dalam perumusan undang-undang dasar. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari teman minta. Setiap manusia memiliki prerogatif, demokrasi, dan harus diperjuangkan seperti itu. Dalam hal ini tidak ada sikap menolak penjajahan dengan bertentangan dengan hak hukum merdeka. Sekian, terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak ada, maka sekarang Bapak akan membagikan kelompok ya. Ya. Nanti anak-anak kami membahas di dalam kelompok masing-masing ya. Ya, Kak. Oke. Kamu perhatikan tanya ya. Ya. Oke, tadi sudah mengamati kan? Sudah. Sekarang lihat di dalam itu, kalau seandainya ada
ada yang masih ragu-ragu, silakan dipertanyakan dari masing-masing kelompok ya. Setelah itu nanti setelah saling bertanya, maka silakan nanti anak kami mengumpulkan informasi. Ya, dari kelompok berapa? Ya, dipersilakan dengarkan kelompok yang lain. Apa arti penting perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 4, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan setahan Supremation norma dasar negara bagi penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai norma dasar negara, maka di dalamnya terdapat dasar negara Pancasila sebagai nilai-nilai yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Kalau sudah selesai anak kami melakukan tanya jawab, maka silakan anak kami mengumpulkan informasi. Ya, mengumpulkan informasi. Kalau sudah siap mengumpulkan informasi, silakan mengasosiasikan dan silakan nanti dirimu bisa mengkomunikasikan di depan ya. Sudah siap semua? Oke. Kalau sudah siap, bisa kita mulai. Kelompok pertama ya. Iya. Ya, dipersilakan kepada kami kelompok pertama untuk mengkomunikasikan di depan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil saksikan dari kelompok 1. Baik, kita lanjutkan kelompok berikutnya. Dipersilakan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan satu undang-undang norma dasar negara. Baik, sekian saja dari hasil presentasi kami. Jika ada salah dan kesilapan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, maka lihat di dalam kelompok masing-masing sangat-sangat memiliki semangat yang luar biasa. Dan silakan dikerjakan hasil evaluasinya. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, baik, kepada kami dari hasil evaluasinya kami sudah menjawab dengan baik, maka anak kami yang sangat baik itu oleh kelompok 3 dan kelompok 2. Dan sebelum kita menutup, silakan anak kami menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Dipersilakan. Ya. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesimpulan. Dan dalam menyampaikan kali ini, kami dapat menyimpulkan arti penting Undang-Undang Dasar. Sudah menarik kesimpulan, sekarang refleksi. Dipersilakan. Baik, refleksi yang saya ambil dari pembelajaran ini yaitu dari materi yang kita bahas pada hari ini. Kami merasa senang dan Terima kasih atas refleksi yang sudah kami sampaikan. Maka pada saat ini akan berakhir materi kita karena waktu juga sudah mau berakhir. Jadi silakan perhatikan buku KP-nya. Itu di halaman 82. Di halaman 82. Di situ ada soal-soal. Silakan anak kami kerjakan di rumah, itu sebagai tugas anak kami atau sebagai PR anak kami dalam minggu ini. Maka minggu depan akan anak kami kumpulkan dan akan Bapak periksa. Ya, Pak. Sudah tahu semua? Kepada anak kami, terima kasih atas waktunya dan kita akan mengakhiri materi kita. Selamat siang.